Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai likuidasi dan reorganisasi perusahaan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Mod Saiful Anam dengan NPM 69, yang kedua Aldi Simbolon dengan NPM 79, yang ketiga ada Geo dengan NPM 106, dan yang keempat ada Iqbal dengan NPM 212. Jadi materi pertama yang dibahas di sini adalah Undang-Undang Reformasi Kepailitan tahun 1978. Undang-undang ini adalah aturan baru kepailitan di Amerika Serikat yang mulai berlaku tahun 1979. Tujuannya untuk memperbaiki sistem lama dan memberi aturan yang lebih adil, jelas, serta konsisten bagi kreditur maupun debitur. Beberapa poin penting dari undang-undang ini, yang pertama ada pengadilan kepailitan khusus, dibentuk pengadilan kepailitan federal yang khusus menangani kasus-kasus kebangkrutan. Yang kedua, jenis-jenis proses kepailitan. Terdapat 3 jenis, yaitu likuidasi, aset debitor dijual dan hasilnya dipakai untuk membayar kreditor. Ada reorganisasi perusahaan, debitor bisa melanjutkan usaha sambil menyusun rencana pembayaran utang yang disetujui pengadilan dan kreditor. Dan yang terakhir ada restrukturisasi untuk individu, biasanya dengan penghasilan tetap agar bisa melunasi utang dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada perlindungan untuk debitor. Ketika debitor mengajukan permohonan pailit, otomatis berlaku automatic stay, yaitu penundaan sementara semua tindakan penagihan dari kreditor. Hal ini memberi waktu bagi debitor untuk menata kembali keuangannya. Yang keempat ada perlindungan untuk kreditor. Kreditor tetap mendapatkan haknya melalui urutan prioritas pembayaran, sehingga pembagian hasil likuidasi atau pembayaran utang dilakukan secara adil. Dan yang terakhir ada tujuan utama, memberikan keseimbangan antara hak kreditor untuk menerima pembayaran dengan kesempatan bagi debitor untuk memulai kembali dari awal atau fresh start. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tanggung jawab trustee dalam kasus likuidasi. Nah, ini merupakan contoh kasus likuidasi yang terjadi di Amerika Serikat, yang dimana seorang trustee ini ditunjuk untuk mengelola proses likuidasi. Nah, si trustee ini bertugas mengambil alih aset perusahaan yang bangkrut dan mengubah aset menjadi uang tunai dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan prioritas klaim kreditur yang diatur oleh pengadilan kepailitan. Trustee juga bertanggung jawab menyelidiki kondisi keuangan debitur, memberikan informasi tentang pengelolaan estate kepada pihak berkepentingan, memeriksa klaim kreditur, dan menolak klaim yang tidak tepat. Trustee juga harus membuat laporan berkala tentang penerimaan dan pengeluaran kas, serta laporan akhir mengenai pengurusan estate. Baik, untuk selanjutnya yaitu laporan utama yang dibuat oleh trustee selama proses likuidasi, yaitu yang pertama meliputi tentang laporan penerimaan dan pengeluaran kas interim, yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas estate, yang ketiga neraca interim, dan yang keempat yaitu pernyataan realisasi dan likuidasi yang menunjukkan kemajuan likuidasi estate. Selanjutnya yaitu pengurutan pembayaran klaim. Nah, pengurutan pembayaran klaim dilakukan sesuai prioritas dan klasifikasi berikut. Yang pertama, A. Klaim yang dijamin dengan jaminan dibayar maksimal sesuai hasil penjualan aset yang dijaminkan. Yang kedua yaitu klaim tak terjamin dengan prioritas dibayar penuh sebelum klaim tak terjamin tanpa prioritas. Yang ketiga yaitu klaim tak terjamin tanpa prioritas dibayar setelah klaim prioritas dengan pembayaran pro rata jika dana tidak mencukupi. Yang keempat yaitu pemegang saham menerima sisa aset ada seluruh jika ada setelah seluruh klaim kreditur dibayar. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan pelaporan keuangan selama reorganisasi. Jadi, dalam proses reorganisasi itu biasanya tidak selesai dalam waktu singkat dan bisa memakan waktu yang bertahun-tahun. Selama periode tersebut, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan
secara rutin dan melaporkannya kepada pihak regulator agar para pemangku kepentingan seperti kreditur maupun investor tetap mendapatkan informasi yang transparan dan akuntabilitas. Nah, tujuannya adalah menunjukkan perkembangan kondisi keuangan perusahaan selama proses tersebut dengan cara memisahkan transaksi yang berkaitan langsung dengan reorganisasi dari kegiatan operasional normal. Baik, selanjutnya terkait dengan dampak pelaporan selama reorganisasi pada laporan keuangan. Yang pertama ada dampak pada neraca. Jadi utang lama yang tidak dijamin atau nilainya lebih besar dari aset jaminan itu bisa dinegosiasikan ulang, sehingga dicatat terpisah dari utang normal. Sementara itu, utang dengan jaminan dan utang baru tetap dicatat seperti biasa. Untuk antisipasi klaim baru yang muncul, dicatat sesuai keputusan pengadilan dan dijelaskan di catatan laporan jika belum bisa diperkirakan. Yang kedua, dampak pada laba rugi. Jadi biaya yang terkait langsung dalam proses reorganisasi seperti honor profesional dan biaya hukum itu dicatat sebagai beban khusus. Pendapatan dan beban akibat restrukturisasi juga dipisahkan dari operasi normal. Beban bunga hanya dicatat sesuai yang benar-benar dibayar atau disetujui, bukan dengan bunga atau kontrak penuh. Yang ketiga, dampak pada arus kas. Jadi, di dalam arus kas yang terkait dengan reorganisasi itu dipisahkan dari arus kas operasional normal. Idealnya menggunakan metode langsung agar lebih jelas, meski metode tidak langsung tetap boleh dipakai dengan tambahan penjelasan. Baik, pada slide selanjutnya di sini membahas mengenai financial reporting for the emerging company. Jadi nilai reorganisasi ini adalah perkiraan nilai wajar entitas baru setelah keluar dari kebangkrutan. Nah, nilai ini biasanya dihitung dengan metode discount cash flow atau arus kas masa depan yang didiskonto. Nah, yang mana ini menentukan nilai penting karena menjadi dasar beberapa banyak kreditur yang pemegang saham lama bisa dipulihkan. Nah, selanjutnya itu fresh start reporting. Jadi ini perusahaan yang dianggap benar-benar baru dengan laporan keuangan yang dimulai dari nol tanpa saldo laba ditahan lama atau defisit lama. Nah, untuk alokasi nilai reorganisasi dialokasikan ke aset berwujud maupun tidak berwujud yang teridentifikasi. Jika ada nilai lebih dicatat sebagai aset tidak terwujud tak teridentifikasi. Nah, selanjutnya liabilitas dicatat sesuai nilai kini pada tanggal reorganisasi. Nah, untuk selanjutnya laporan akhir entitas lama yang mana ini menunjukkan dampak penyesuaian ditutup dengan saldo nol. Laporan awal entitas yang baru dimulai dengan raca bersih yang baru. Nah, yang terakhir yaitu laporan keuangan komparatif. Yang mana laporan entitas baru tidak bisa langsung dibandingkan dengan entitas yang lama.